Cerita diawali dari sekolah Kung Fu Han. Banyak anak-anak dan para remaja yang berlatih bela diri di sana. Salah satunya adalah Li Feng. Dia berencana membawa Li ke Amerika, karena ibu Li mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga medis di Amerika. Mau tidak mau Li mengikuti ibunya ke Amerika, demi menjadi anak yang berbakti. Mereka tinggal di sebuah apartemen. Setelah membongkar barang bawaannya, perut Li yang gak tahan lapar pun mulai bernyanyi. Dia keluar mencari nasi lele. Karena tidak ada, akhirnya dia masuk ke warung pizza. Warung pizza dikelola bapak dan anak perempuannya. Gadis ini melayani dengan sangat baik, membuat hati Li berbunga-bunga. Li disekolahkan ibunya di sekolah dekat rumah. Untungnya sudah bisa berbahasa Inggris. Sepulang sekolah, Li bertemu lagi dengan si gadis pizza. Dia bernama Mia, yang sedang mengemasi dagangannya yang terjatuh. Mereka pun pulang dengan berjalan kaki. Di perjalanan, Li melihat tempat latihan bela diri. Dan dia berhenti sejenak untuk melihat. Li dan Mia semakin akrab, dan mereka sering pergi bersama. Makan, belanja, ataupun sekedar healing dengan motor Astrea Grand-nya Mia. Karena motornya udah tua dan gak terawat, motor Mia ini mogok. Mereka pun pulang naik kereta api. Di dalam kereta api mereka bertemu dengan Connor, mantannya yang juga seorang ahli bela diri. Li yang berusaha ramah pun tidak diterima oleh Connor, bahkan ditonjok matanya. Li pulang dengan mata panda sebelah. Di rumah, Li mengompres matanya dengan teh celup. Li diikutkan bimbel oleh ibunya, biar Li tidak berkelahi saja di luaran. Connor yang satu sekolahan dengan Li sering membuli. Li yang tidak terima menantangnya bertarung. Namun kemampuan Connor masih di atas Li. Karena gabut, Lea memperbaiki motor Mia yang rusak. Bertepatan dengan itu, bapaknya Mia keluar. Dia diserang beberapa orang. Li yang tidak tega langsung membantu bapaknya Mia. Si penyerang rupanya adalah bank keliling yang menagih hutang bapaknya Mia. Hutang lagi, hutang lagi. Dan mereka pun bisa dikalahkan. Melihat kemampuan Li, bapaknya ingin berlatih tinju lagi, karena memang dia dulunya seorang petinju. Kapan ada waktu dan dimanapun berada, dia selalu berlatih. Selain melatih, Li juga sering membantu di warung pizza
Pastinya buat PDKT dengan Mia. Di sebuah pasar malam, Lee melihat Connor dan Mia berduaan, yang membuat hati Lee hancur berkiping-heping karena cemburu. Dia ingin bertarung untuk mendapatkan uang buat bayar cicilan. Di saat mereka mau berbaikan dengan sebuah ciuman, malah dipergoki sama bapaknya Mia. Don't trade blows. You're taking too many hits out there. Slip that hook. Watch that. Dalam pertandingan ini, bapak Mia unggul. Dengan basic dan latihan kerasnya, dia bisa mengontrol jalannya pertandingan. Tapi usaha itu sia-sia, karena yang dihadapinya adalah orang yang curang. Lawan akhirnya memenangkan pertandingan ini. Bapaknya terkapar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Lee yang sudah trauma dengan rumah sakit pun hanya bisa bengong, tidak mau masuk ke dalam rumah sakit. Sesampainya di rumah, Lee yang merasakan seseorang telah masuk ke rumah. Lee ingin menghajar dan rupanya itu adalah Master Han. Lee menceritakan semuanya kepada Han. Han pun mengajak membesuk ke rumah sakit. Hey, Victor. You be walking away from everything that you've built. It's not walking away. Keinginan Lee untuk ikut kejuaraan diketahui oleh Han. Dia menyuruh untuk ikut dengan syarat Lee harus giat berlatih. Halo. Han menemui murid dari sahabat lamanya untuk meminta bantuan melatih Lee. We took this picture the night. I want Lee to learn Miyagi karate. Dengan dua bela diri yang disatukan, akan membuat Lee lebih kuat dan hebat. Kungfu dan karate mempunyai filosofi yang berbeda, tapi tujuan tetap sama. I can know Han school of Kung Fu, but this Tempat latihan pun telah dipersiapkan. Han dan juga Daniel bahu-membahu melatih Lee. I know why you're here. I know you know. And you know I don't approve. You will need to focus. Trying to focus. Check it on, check it off. One hot dog, please. Hot dog is back for you. Oh, never mind. No problem. Hurry up! Karate is more upright. Step toward our opponent. It's an honor. This is interesting. Good. Weak might work. Side kick. Side kick. Nice. Front punch. Front punch. This is simple. These are new techniques. Don't you think you should take it easy? Please. Hey, me. Oh, this is what You guys ready to order? We got a pipe from Broadway.
You know you don't have to. Go for the first round of the Lee juga disemangati oleh guru les dan tentunya juga oleh Mia. Pertandingan demi pertandingan dilalui dan Lee selalu menang. Yamazuki. Punching block. Stronger base. windmill block. Round 2, 5, Burrow. Lee Fong versus Queens Tornado. Lee Fong moving on. Winner. You made it on the Wall of Fame. Begitu juga dengan Conor yang selalu menang karena dia adalah juara tak terkalahkan. Oh, making short work of the Lee dan Conor bertemu di final. Lee stuff Crush Fong advances to the final where Sebelum pertandingan final, Lee semakin giat mengasah kemampuan dengan dua gurunya. Use your opponent. Miyagi was out. I show you this. Sensei Miyagi taught me that. I miss him. Tried it once on Connor already. Countered it just like that. He saw it coming, knocked it down one. Now get under the kick. Ow! Hey, you okay? Thank you, Sensei. Good. There you go. You gotta go faster, drop lower. How is this helping? Strengthening your quads. Lee semakin tekun dan giat melatih diri menjelang partai final. Under the kick. Sweep the leg. We are trapping a tiger tonight. There's nowhere to go. Di final, Lee dan juga Conor yang sudah sama-sama siap akan mulai bertarung. Spinning hook kick to the face. Lee Fong takes flight. Day rounds him with a one-arm body slam. Get up. Get back in there. Come on, Lee. Fight back. And here comes Lee Fong. Pertandingan berjalan sangat seru dan Conor mengeluarkan semua kemampuan. Conor merasa di atas angin karena sudah pernah mencoba kemampuan Lee di sekolah. Lee sedikit kewalahan. Get up, kid. Fall. Dengan semangat juga dorongan dari keluarga dan teman-temannya, Lee berhasil mengalahkan Conor. Dari sini bisa kita ambil hikmahnya, bukan hanya untuk bela diri, tapi apapun pekerjaan kalian tetaplah bersemangat dan terus berlatih. Seperti Mimin yang berusaha dan terus semangat untuk dapat like, subscribe dari kalian. Oh ya, jangan lupa bunyikan loncengnya agar masuk notifikasi ketika ada video terbaru. Terima kasih.